Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa. Saking jujurnya gampang dibohongin orang. Haleluya. Ditipu. Nanti saya akan bongkar yang bawa kabur uang KC yang sudah saya kumpulkan nanti ya. Wah. Lagi-lagi uang KC. Kata Saifuddin, ada yang bawa kabur uang KC yang telah dikumpulkan. Namun dalam video ini, Saifuddin tidak menyebut nama orangnya siapa. Ya, tetapi tiba-tiba JT buat video dan merasa dituduh oleh SI. Saya jadi bingung ini, kok malah cakar-cakaran dua sahabat ini. Beberapa waktu yang lalu di awal-awal, ya JT, SI versus JPZ, ya, cakar-cakaran. Ya, mereka menuduh JPZ makan uang MKC, lalu akhirnya saat ini JT dan SI yang cakar-cakaran. Sangat disayangkan ya. Ada apa sebenarnya ini? Ya, ini mungkin Anda sebagai orang Kristen berhati-hati supaya ya jangan asal donasi sesuatu kalau nggak jelas, ya, nggak ada kejelasan, nggak ada keterbukaan, karena ini berbahaya. Ya akhirnya ini kan cakar-cakaran ini. Siapa yang malu? Ya karena ini sudah viral. Saya pun tidak tahu masalah ini, tapi karena ini udah viral, makanya video ini menjadi pembelajaran buat kita semua supaya berhati-hati. Ya ini ya, kawan-kawan, kita dengar deh video ini. Nanti saya akan bongkar yang bawa kabur uang KC yang sudah saya kumpulkan. Saya dihukum sama bapak saya itu karena tidak jujur. Dan dari pendidikan rumah tangga itulah membuat saya orang jujur. Saking jujurnya gampang dibohongin orang. Haleluya. Ditipu. Nanti saya akan bongkar yang bawa kabur uang KC yang sudah saya kumpulkan nanti ya. Anak pendeta. Ada pendeta besar, namanya juga punya YouTube itu pendetanya. Tapi ya setali 3 uang dengan bapaknya. Dia tinggal di Kalibata City. Nanti saya bongkar itu kejahatan itu. Kalau kamu Ya. Ini ya sebelum kita lanjut ya. Saifuddin ya SI memberikan clue ya yang mengambil itu yang membawa kabur uang MKC itu anak pendeta tinggal di Kalibata kalau saya nggak salah. Pertanyaan saya, kenapa uang donasi untuk MKC bisa dibawa kabur oleh anak pendeta? Apakah uang itu di-over ke kiri dan ke kanan? Video ini saya buat kasihan loh orang-orang yang donasi dengan tulus, tujuannya untuk MKC, malah di-over kiri kanan. Nah, ini sangat kasihan ya. Kita simak lagi. Kamu tidak kembalikan itu uang, hei pendeta busuk, kamu akan rasakan penderitaanmu.
Namamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Saya khutbah di gereja itu, saudara-saudara, jarang dikasih PK. Tapi saya akan terus khutbah di tempat dia. Ya, pura-pura lupa dia. Tapi dia aja makan. PK-nya pura-pura lupa. Itu ada istri saya yang tahu semua itu. Karena saya nggak terima PK. Setelah sekarang baru istri saya ngomong. Ada sih. Bukti transfernya. Tapi saya sudah berkali-kali khutbah. Nah, yang begini-begini inilah Rudi, saya tidak pernah bohong. Ya, dalam video ini dijelaskan oleh SI bahwa beliau berkhotbah di gerejanya pendeta ini, dan pendeta ini memiliki anak, anaknya bawa lari uang, membawa lari kabur uangnya MKC yang didonasi ke rekening Saifuddin Ibrahim. Pertanyaan saya, kenapa uang sebanyak itu bisa pindah ke anak pendeta? Kenapa tidak langsung ditransfer ke MKC atau istri MKC? Ya, lalu SI juga mengeluh berkali-kali khotbah di pendeta ini, kok nggak pernah dikasih jarang dikasih PK. Ya, lagi-lagi duit, dan duit. Kawan-kawanku, Sobat Waras, hati-hati Anda berdonasi. Kalau ya tidak terbuka atau tidak jelas kemana uangnya. Ya, jangan sampai orang mengatasnamakan pelayanan ya, dan rupa-rupanya ya mengatasnamakan MKC, tapi justru uangnya ada yang bawa kabur. Jadi ini padahal dulu SI dan JT ini sangat bersahabat karib setahu saya. Mereka bareng-bareng ya menyerang JPZ yang ada di di Eropa, ya, menuduh JPZ lah yang makan duit, ya. Lalu JPZ justru menekankan kepada SI, terbuka dong dengan rekeningnya MKC yang didonasikan di rekening Anda. Tapi SI mengelak, ya, katanya, oh nggak boleh, katanya pengacara yang nggak memperbolehkan. Dan akhirnya uang itu nggak jelas. Tiba-tiba kemungkinan uang tersebut saat ini sedang diperdebatkan oleh SI menuduh anak pendeta yang ngambil. Tapi tidak sebut siapa nama pendeta itu. Tapi terbongkar siapa pendeta itu karena tanpa disebut namanya oleh SI, pendeta ini langsung mengaku. Artinya dia langsung merasa bahwa dirinya lah yang disinggung oleh SI. Kita simak. Ini akhirnya menjadi mempermalukan gitu loh. Orang mempermalukan kekristenan sih menurut saya. Ya, tapi saya menganggap juga mereka nih Kristen. Mereka ini benar-benar Kristen atau jangan-jangan Kristen cari duit ini ya. Saya jadi bingung ini sebenarnya ini. Ini ya, saudara sobat waras tahulah siapa orang ini. Sekarang orang ini sedang berkoar-koar ini, ya, lagi mulai membenarkan diri, ya. Bagaimana videonya? Saya perkecil aja supaya, soalnya ini rajanya copyright ini kawan-kawan ya. Dan pertanyaan saya, kenapa anaknya JT dengan SI ini ada kerjasama? Apakah ini ada hubungannya dengan klaim-klaim copyright yang sempat ribut yang saya viralkan itu? Dugaan saya sih waktu itu, anak JT lah yang menjadi adminnya SI. Sehingga ya anaknya JT ini men-strike semua channel-channel Kristuber. Apakah hubungan antara ini, dugaan saya ya, hanya pertanyaan saya, apakah anaknya JT dan SI ada kerjasama dalam hal copyright ya di YouTube? Kita nggak tahu dan kita tunggu aja deh. Waktu akan menjawab ya. Jadi ketika Pavel berkoar-koar di sini, Pavel tidak akan pernah berkoar-koar tanpa dalil dan tanpa data. Selalu mengeluarkan data dan seluruh analisa-analisa di sini ya semua satu-satu mulai terbukti. Dan saat ini JT dan SI berantem, dan ini sangat disayangkan. Kenapa sih
mereka dua ini berantamnya kok ditunjukkan di YouTube ya. Ya, saya mengangkat ini supaya begini, supaya Sobat Waras hati-hati. Hati-hati tandai orang-orang ini. Ini orang-orang berbahaya menurut saya. Kenapa berbahaya? Ya mereka sudah ribut soal duit ya. Uangnya MKC di offer ke sana kemari tidak jelas. Ya, dan sekarang ribut. Hati-hati. Maka saya katakan jangan membabi buta membela seseorang kalau nggak jelas. Oke, kita simak video ini. Kan saya teman-teman di PGI juga telepon sama saya dan tanya ini tuh gimana statusnya Saifuddin Ibrahim, Pak Joshua. Kan selama ini kita tahu sama Bapak dan Kementerian Agama juga begitu dan seterusnya. Nah, saya harus katakan begini. Ya, sekarang JT baru pertanyakan pendetanya SI. Selama ini dia panggil SI itu pendeta, dia panggil SI itu adalah pastor, ya, bahkan diundang untuk khotbah di gereja dia. Sekarang baru dia mulai pertanyakan pendetanya SI, kenapa sih, ya kan? Anda sudah mengecap manisnya SI, lalu sekarang Anda baru mempertanyakan pendetanya SI. Ini berbahaya ini. Kita simak. Ini untuk Saifuddin Ibrahim ya. Ini semacam surat terbuka aja saya baca. Saya catat, saya takut lompat-lompat, jadi saya baca aja nih. Nah, kepada Saifuddin Ibrahim, saya tidak tahu setan apa yang merasukimu sampai kamu membabi buta, sehingga jangankan kebenaran ada. Ya, kata setan ini saya jadi teringat ketika JT mengatakan Pavel anak setan. Ya, sekarang kata setan ini dia mulai tujukan lagi kepada SI. Halo, kita simak aja. Ya, orang benar itu selalu dibela oleh Tuhan ya. Walaupun Pavel dicaci maki di live chat ya, tapi santai aja. Tapi sekarang lihat, kebenaran itu mulai dibuka satu persatu. Dan jadi kalian sudah bisa melihat wajah-wajah orang ini seperti apa. Ya. Dat saja pun kamu tidak tahu lagi. Artinya gini, jangankan kebenaran firman Tuhan, adat istiadat aja mau dibilang orang berbudaya, nggak usah bicara bertuhan dulu. Kamu sudah tidak tunjukkan dalam video itu loh. Ya. Kamu dilihat betul-betul tidak beradat sama sekali, tidak berbudaya. Nggak pantas kalau mau bicara rohaniawan. Seorang rohaniawan setelah SI dijilat-jilat oleh JT. Bahkan dia mengatakan dulu kalau saya nggak salah, SI batuk aja dapat duit. Oh, dijilat-jilat, disanjung-sanjung. Sekarang dia mulai ngata-ngatai SI sebagai manusia yang tak beradab. Halo. apalagi mengaku dirinya pendeta, mestinya dia melampaui kehidupan seorang budayawan, seorang yang bermoral dalam tataran sebagai orang yang tahu adat, tahu budaya, tahu etika, tahu sopan santun. Anda bahkan tidak menunjukkan sama sekali Anda seorang budayawan ya untuk naik ke jenjang namanya pendeta. Karena rohaniawan pendeta itu di atas orang-orang yang berbudaya. Karena orang-orang berbudaya tidak bicara tentang Tuhan. Luar biasa ya JT ini ya. Setelah dia memanggil SI untuk khotbah di tempatnya, ya kan? Dia sudah merasakan manisnya SI, disanjung-sanjung awal-awalnya. Sekarang itu bagaikan sudah dulu SI ditempatkan di langit, sekarang sudah jadi lumpur. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Inilah kawan-kawan ya. Saya nggak tahu. Kalau memang JT ini adalah seorang hamba Tuhan, ya dia juga kan SI dalam videonya tidak menyebut nama JT. Tidak menyebut juga anaknya JT. Tapi kenapa JT tersinggung lalu marah-marah gitu loh. Ini pertanyaan juga buat saya. Why? Padahal dalam video SI, dia hanya mengatakan kembalikan uang itu. Kalau tidak dikembalikan uang itu, maka saya akan bongkar. Tapi nggak sebut nama JT. Tapi kenapa JT itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, kesurupan seperti ini? Kasihan loh. Apalagi Anda mengaku diri sebagai seorang
ya pendeta senior dan lain sebagainya. Ya, ini menurut saya Anda juga tidak punya etika, ya. Menjelek-jelekan SI di depan di YouTube begini, ya. Padahal SI tidak menyebut siapa pelakunya. Kenapa saya bongkar ini, kawan-kawan? Karena memang ini sudah viral, ya. Dan kita bisa belajar dari sini, ya. Para pastor-pastor senior ini. Kita simak lagi, ya. Tapi orang rohaniawan berbicara dimensi yang lebih atas. Ya, Anda mengaku pendeta. Banyak orang tanya, pendetanya dari mana Pak Joshua? Saya bilang, wah saya nggak tahu ya. Ya, banyak orang bilang, apakah Pak Gilbert pernah tahbiskan dia jadi pendeta? Oh, tanya sama Pak Gilbert. Setahu saya, Pak Gilbert tidak punya hak mentahbiskan orang jadi pendeta. Gilbert Lumendong ya, karena memang dia sering di Pak Gilbert juga, ya. Tapi saudara-saudara yang kekasih, setahu saya tidak pernah GBI Gereja Bethel Indonesia sebagai sebuah sinode resmi yang mengayomi Gilbert Lumendong juga dengan Glow Fellowship Center-nya itu tidak pernah mentahbiskan yang namanya Saifuddin Ibrahim atau nama lainnya di paspor lainnya itu berbicara tentang Abraham bin Moses. Nggak ada. Ya. Saya nggak pernah dapatkan karena istri saya pendeta GBI. Ya. Saya pertemukan dan memang saya masukkan waktu itu SI sebagai bagian dari kami, sebagai orang-orang yang bergerak di bidang misi penginjilan. Tapi saudara-saudara yang kasih, saya sejak itu belum pernah lagi melakukan pertemuan, tiba-tiba sampai saat ini ada seperti itu. Ya, fitnah seperti ini yang dilontarkan. Nah, saya memang jelas memberikan pernyataan dan tanggapan tentang Anda, Saifuddin Ibrahim, kepada teman-teman dan lembaga-lembaga yang bertanya kepada saya bahwa apa yang kamu katakan itu mencabut 300 ayat di Al-Quran, tidak usah naik. Tidak usah mencabut 300 ayat Al-Quran, tidak usah naik haji atau umroh, itu hanya buang-buang devisa, itu bukan pernyataan yang mewakili kekristenan. Memang saya buat pernyataan itu kepada teman-teman. Apa Bapak setuju dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim, Pak JT? Karena kan dia teman Bapak. Saya bilang memang saya nggak setuju. Bahkan di tempat-tempat lain, di video-video saya lain, saya bilang karena teman-teman murtadin. Tidak sama loh penginjilan dengan menghina agama lamamu. Ya. Ya oke lah, kita lewat dulu ya, sepertinya ini nggak terlalu penting ya, karena intinya dulu dijilat-jilat, sekarang dihina-hina, itu aja intinya ya. Oke, kita coba lewat. Dan tangkap itu Abdul Somad, ya, karena kalau MKC ditangkap dia tidak setuju sama sekali, ya. Nah, jadi itu hal karena kamu tahu banget yang namanya kehidupan beragama sensitivitasnya. Kita pindah cari ketika benci kamu, membunuh kamu agar apa? Ada alasan nih. Nih saya dibenci nih, saya mau dibunuh. Kita cari video di mana anaknya dibawa-bawa ya di sini ya. Anaknya diseret, katanya anaknya JT ini yang bawa kabur uang donasi untuk MKC ya. Enggak benar. Dan saudara-saudara yang kekasih, ya saya memang tahu bahwa untuk kamu mendapatkan perlindungan dan suaka perlu membuat onar supaya diserang oleh saudara-saudara di depan orang-orang tali kasih karena uang dengan istrimu dan seterusnya. Tapi sudahlah, itu urusan pribadimu. Ya, kita simak ini. Istrimu juga dengar kok itu. Ya, tapi kemudian Anda bilang begini, cuma ini nggak boleh terekspos tentang kristologi itu. Saya sampaikan. Terus Anda bilang, di satu kesempatan, saya setuju dengan pengajaran Pastor Joshua Tewu. Saya juga mengatakan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, cuman satu saja, ya, Tritunggal salah. Ya, itu Anda katakan itu di persekutuan tali kasih loh. Banyak orang-orang dengar itu. Ya, Anda katakan itu. Istrimu juga dengar kok itu. Ya, tapi kemudian Anda bilang begini, cuma ini nggak boleh terekspos, ya. Ya, kawan-kawan ya. Sesama bidat ya, mereka mulai saling menyalahkan ya.
mereka ini memang anti ya dengan Tritunggal ya. Ya, ya sekarang mereka mulai saling serang. Ya ini hati-hati. Karena kalau orang tahu Saifuddin Ibrahim sama ajarannya dengan Joshua Tewu, nanti nggak ada yang undang saya lagi. Terus gimana donasinya untuk pembangunan ini dan seterusnya dan seterusnya. Orientasimu duit dari dulu. Bahkan kau berantem di depan orang-orang tali kasih karena uang dengan istrimu dan seterusnya. Tapi sudahlah, itu urusan pribadimu. Saya cuma luar biasa JT ya. Setelah dia bongkar dia kata, ya udah itu urusan pribadimu. Luar biasa ya. Mau kasih tahu kepada saudara, ini salah yang kau perbuat ini. Ya, kamu bukan membahayakan dirimu saja. Kamu mengacau, memprovokasi, hinaan, penistaan. Keluargamu saya nggak mau campurin. Ya, lalu dikatakan bukan karena saya benci. Bukan saya benci sama Anda ya. Bukan, sama sekali tidak. Sebab selama ini apapun yang kamu lakukan, saya berusaha menutup mata, Saifuddin. Nih, apapun yang kamu lakukan selama ini, saya berusaha menutup mata, Saifuddin. Menutup telinga untuk tidak mendengarnya. Ya, karena saya tahu setiap orang punya kelemahan sendiri dan harus bertanggung jawab. Tapi sudahlah masalah itu. Itu urusan dia dengan kamu. Nah, tapi sudahlah masalah itu. Untung sang debater itu saya salut loh. Masih bisa menahan diri. Padahal hal-hal seperti itu, wah ini orang paling bocor mulut. Nggak ada yang bisa kontrol dia. Tapi untung. Ya, tapi sudahlah. Saya pikir saudara-saudara yang Islam ini khususnya ya. Saya buat ini yang Anda sibuknya masak dan sebagainya, bukan main. Sekarang kau mau hancurkan saya dengan menuduh saya yang saya waduh, itu jahat betul. Yang berikut, sejak awal pun saya memang tidak setuju dengan Anda, Saifuddin Ibrahim ya. Nah, apa tidak setuju saya? Anda jadi ketua tim pembela MKC dalam hal ini yang dua. Yang kedua ini pemirsa mesti ketahui ya. Ya, lagi-lagi. Kemarin ya bergandengan tangan dengan SI, katanya SI itu memang pantas untuk pegang ini karena punya pengalaman ya. Sekarang SI dikatakan tidak pantas lagi. Bagaimana? Apa yang benar sebenarnya? Anda jadi ketua tim pembela MKC, saya tidak setuju. Kenapa? Ya karena Anda itu penista agama Islam. Anda adalah seorang kriminal dalam penistaan agama. Dan buktinya Anda sudah dipenjara karena penistaan agama. Apapun mau Anda bilang, hukum sudah mengatakan Anda seorang penjahat penista agama orang. Gitu loh. Nah, lalu kemudian Anda dihukum dan menjalani hukuman sebagai terpidana. Ya. Nah, tiba-tiba Anda menyodorkan diri, bahkan Anda take over semua sistem pendonasi. Ya, saya dengar dan saya percayai hal itu, bahwa Anda take over ya dari donasi yang pertama-tama yang menunjukkan kepedulian terhadap MKC bukan Anda, Saifuddin Ibrahim, tapi justru Yusuf Manubulu. Ya, dan itu juga Paul Sang teguhkan berkali-kali dalam hal itu. Ya, dan saya mau kasih tahu sama Anda ya bahwa apa yang saya sampaikan ini, kenapa tidak saya setujui? Karena orang-orang Islam sangat membenci Anda. Terus waktu Anda sedang memimpin menjadi tim koordinator pembela, kan Anda sudah pernah dikasih tahu, saya kasih tahu bahwa kepada Anda itu bahwa orang-orang nggak suka Pak Saifuddin. Lebih bagus sebenarnya Pak Saifuddin itu di belakang layar. Jangan tampil, karena kasihan MKC-nya, gitu loh. Ya, apalagi, oke lah, ya. Islam itu bahwa memang mereka ini oposisi, kalau saya sebutkan. Pak Joshua itu anggota Bapak yang MKC, anggota saya Pak Jenderal. Ya, walaupun dia mungkin. Ya. Ini kita. Baik. Sudah untuk menghadiri persidangan pertama MKC. Ya. Saya begitu antusias untuk mendampingi beliau karena saya anggap. Ya, kita kembali dulu ya. Tapi begitu saya mendapatkan informasi ini, saya begitu terkejut sampai
saya dibilangin sama dia itu pendeta yang jahat. Tadinya dia menuduh anak saya, lalu saya dilibatkan. Nanti saya cerita kenapa saya dia tuduh untuk melarikan uang dan saya dilibatkan di dalam dianggap sama setali tiga uang dengan si Joe. Lalu kemudian saya dikatakan pendeta busuk dan dia bersumpah di hatinya dan akan membuat saya menderita, nama saya akan dihancurkan. Pokoknya semua rancangan jahat yang dia lakukan. Ya, ini adalah temannya Hellboy ini. Oke, kita sudah dengar ya. Jadi ini ceritanya tentang donasi. Donasi yang dipeributkan. Ya, SI menuduh anak seorang pendeta, tapi dia tidak anak seorang pendeta di Kalibata, ya. Tapi dia tidak menyebut nama siapapun. Artinya, ya SI ini masih menghargai pendeta ini, ya. Jadi dia tidak menyebut nama pendeta tersebut, tapi dia mengultimatum, kembalikan uang itu. Kalau tidak dikembalikan uang itu, maka ya saya akan bongkar. Ya, dan tiba-tiba hari ini JT dengan kemarahan menggebu-gebu, yang dulunya begitu sayang sama Saifuddin, bahkan menjilat Saifuddin, ya luar biasa. Intinya akrab banget lah mereka dua. Bahkan mereka bersama-sama bergandengan tangan menghajar JPZ, ya Joseph Paul Sang, gara-gara uang donasi juga. Sekarang mereka dengan mereka baku cakar gara-gara uang donasi MKC, ya. Mereka mendapatkan donasi, ya, dari MKC. Mereka mengumpulkan donasi atas nama MKC. Tapi akhirnya MKC yang menderita. Kenapa? Ya, bahkan pengakuan JT juga dalam videonya, katanya istri MKC sudah mengeluh kepada JT, katanya nggak ada uang SI kasih kepada istrinya. Kawan-kawan, kita tidak tahu mana yang benar ya. Tapi intinya something wrong antara mereka berdua ini. Antara JT dan SI something wrong, dan ini masalah sensitif keuangan, dan sangat disayangkan itu adalah uang donasi untuk MKC. Bagaimana netizen ya dengan sukarela membantu supaya urusan MKC ini bisa selesai, dibantu dengan dana. Dana yang dikirim ke SI malah dibawa lari sama anak JT. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya uang ini bisa lari ke sana. Ini hati-hati kalau sudah otaknya mamon, uangnya pelayanan untuk sekedar cari uang, ya mereka akan menghalalkan segala cara. Ya kawan-kawannya, ini berbahaya. Makanya orang Kristen sering sekali saya katakan, jangan membabi buta membela seseorang. Jangan. Pelajari dulu baik-baik, amati dulu baik-baik. Apa sebenarnya ini? Jangan sampai kita sudah membantu ya, tetapi disalahgunakan uang-uang yang telah kita kasih. Mendingan ya uang itu kita kasih makan orang fakir miskin. Ya kan? Daripada kita bantu mereka, tapi justru uangnya tidak digunakan dengan tepat. Ini tujuan saya supaya membuka, karena saya lihat memang banyak orang. Pertama, membabi buta membela JT. Waktu saya dengan JT itu ribut gara-gara strike. Kenapa saya bersuara? Karena saya tahu something wrong sini. Saya bersuara. Akhirnya apa? Karena suara kita di sini keras, akhirnya SI membuka satu persatu strike itu. Dan itu sudah selesai. Ya, tapi saya dituduh sebagai anak setan. Oke lah, saya ampuni aja deh, nggak apa-apa. Nah, dan sekarang lihatlah yang terjadi. Ada apa hubungan anaknya JT dengan SI? Apakah ini ada hubungan dengan strike beberapa waktu lalu? Karena kita tahu rajanya strike itu adalah JT. Anda percaya nggak percaya, kesaksian banyak. Di YouTube ini masih ada. Ya kawan-kawan ya? Oke deh. Hai, apa kabar? Aku percaya kalau kamu melihat video ini bukan suatu kebetulan, tapi ada pesan Tuhan yang ingin disampaikannya untuk kamu. Di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ayat ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, tidak setengah-setengah. Karena apabila kita tidak dapat mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, akan sulit bagi kita untuk berserah, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangannya Tuhan. Apabila saat ini di antara kamu masih bertanya-tanya, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan belum jawab doa-doaku? Pertanyaannya, sudahkah kamu percaya dan berserah sepenuhnya ke dalam tangannya Tuhan? Karena seringkali kita lupa, kita berusaha untuk mengkontrol, mengambil alih sepenuhnya kehidupan kita, memakai pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita lupa untuk memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dan juga mengontrol kehidupan kita.